Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian. Bertemu kembali kita di Weekly Stock Analysis untuk saham-saham hasil voting pilihan Bapak dan Ibu dari saham yang alert mulai hari Senin sampai hari Kamis, tanggal 15 sampai 18 Juli 2024 yang kita pilih 5 terbanyaknya. Dan kita akan analisa menggunakan data terbaru di penutupan hari Jumat tanggal 19 Juli 2024. Baik, berikut ini adalah weekly review untuk saham-saham yang saya maksud tadi yang sudah alert. Jadi sahamnya alert mulai hari Senin sampai tanggal 18, ya tanggal 15 sampai tanggal 18. Lalu kita pilih 10 sahamnya dan Bapak Ibu vote. Dari 10 tersebut kita akan ambil 5 yang terbanyak. Sementara untuk alert vote tanggal 19 hari Jumat, kita sudah buatkan after market close analysis yang sudah ada juga di channel YouTube dan di deskripsi video ini. Oke, disclaimer-nya on ya Bapak Ibu, apapun itu, trade at your own risk, silahkan Bapak Ibu manfaatkan informasi dan hasil analisa ini secara bijak. Berikut ini adalah after market close analysis untuk tanggal 19 Juli. Tadi kita lihat ada 4 alertnya, PTMP, Doit, Dharma, dan Jasa Marga menggunakan penutupan tanggal 19. Nah, apa bedanya weekly stock analysis? Wah, stock analysis ini kita akan update menggunakan data end of day tanggal 19 ini. Berikutnya informasi workshop Bapak Ibu. Untuk workshop trading as a business, kita terakhir adalah batch 31. Dan kita akan lakukan untuk batch 32 dan 33 untuk tanggal 27 Juli dan 10 Agustus. Mudah-mudahan terlaksana karena pesertanya sudah juga. Untuk volume price analysis, silahkan Bapak Ibu, ini sepertinya pendaftaran sudah buka ya. Jadi untuk trading as business kita sudah confirm semua. Nanti malam saya akan kirimkan materinya melalui email yang terdaftar kepada Bapak Ibu peserta untuk batch 32. Ada banyak update dari batch sebelumnya. Untuk batch 33 sudah full Bapak Ibu, kita akan laksanakan tanggal 10. Jadi kalau untuk mendaftar hanya bisa untuk waiting list ya. Sementara untuk tingkat level advance volume price analysis kita sudah buka. Untuk batch 11-nya masih ada 3 slot. Untuk batch 12-nya masih kosong, masih jauh juga ya, tanggal 31 Agustus. Nanti Bapak Ibu yang berminat, silahkan. Ini ada kelanjutan dari trading as a business. Jadi untuk level-levelnya, Bapak Ibu kalau mau belajar volume price analysis atau wake off method, bisa memperdalam di volume price analysis. Tapi tetap harus punya trading as business, supaya nggak judi lah kita nanti. Judi dilarang pula oleh agama dan negara ya. Berikut ini adalah hasil votingnya Bapak Ibu. Dari alert yang tanggal 15 sampai tanggal 18 kita pilih 10. Dari 10 ini kita lihat Bapak Ibu yang terbanyak pertama adalah Telkom ya, ada 23% dari total suara yang masuk 93 vote ya. Jadi yang melihat itu 199, yang ngevote itu 93. Nah, Telkom ini 23% sebanyak 21 suara, nanti kita akan bahas. Adaro 21% dari 19 suara, LPPF 12% ada 11 suara, Arto 11 dari 10 suara, TIN 10% dari 9 suara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan untuk pembahasan ini dengan update tanggal 19 bermanfaat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang sudah memvote Asa, Elsa, Imas, Mapi, dan Wim. Walaupun dia tidak merupakan 5 terbesar, Bapak Ibu nanti bisa menonton video ini juga melakukan analisanya, caranya sama mudah-mudahan. Apa bedanya? Ya, tadi saya sampaikan bedanya untuk after market close dengan weekly. Kalau after market close ya kita seperti analisa biasa setelah end of day, seperti biasa end of day daily. Untuk weekly, kan alertnya itu dari Senin sampai Kamis, kita akan update dengan data penutupan hari Jumat. Selain itu bedanya adalah kita akan analisa dengan metode wake off. Berbeda sedikit, lebih dalam di wake off analysis, kita akan lihat strukturnya. Ini seperti yang diajarkan di dalam workshop kelas advance. Ini Bapak Ibu kalau berminat silahkan ikut workshop kelas advance karena itu lebih detail pembahasannya. Intinya pada wake off itu dia ada 2 ya Bapak Ibu. Struktur utama di mana harus menjadi perhatian, sebab menurut Wyckoff strong hand berada di sana, yaitu pertama Wyckoff distribusi. Jadi biasanya dia dimulai dengan preliminary
supply mulai masuk, tapi biasanya dijebol, baru ada auto reaction, secondary test, ini adalah buying climax biasanya, baru dia mengalami fase cause, ya, ada sebab akibat, ini adalah cause-nya, building cause istilahnya kalau di bukunya, baru sini ada uptrust bar, baru biasanya turun, the best time for selling, baru dia turun. Itu untuk wake off distribusi. Sementara untuk akumulasi, dia dimulai dengan preliminary support. Jadi supportnya preliminary sudah muncul, tapi dijebol. Di sini ada selling climax, auto reaction, auto rally, atau auto rally. Baru ada secondary test, baru ada test, sign of weakness. Nah, beruntung kita kalau menemukan spring, lalu fase C, baru ada D, the best time for buying, baru dia fase E, di sini kita sebut dengan the best time for buying ya. Nah, detailnya nanti Bapak Ibu bisa tonton di tutorial yang ada di robot ya. Nanti Bapak Ibu ketik ada volume price, atau mau detail ikutin workshop kelas advance-nya namanya volume price analysis. Oke, nah lebih detail kalau kita pelajari lagi, memang di dalam pasar saham itu kalau lihat strukturnya hanya ada ini ya Bapak Ibu, disebut dengan fase 1 akumulasi. Fase 2 disebut dengan marking up, kita biasanya menemukan spring kalau bagus, baru kita yang mencari untuk the best time for buying. Ada yang bilang, Pak, kalau the best time for buying, kenapa nggak pas saat akumulasi? Iya, kalau bisa dapat bagus. Tapi kan kita tidak tahu the best time-nya kapan. Bisa jadi akumulasi kita beli di sini, akumulasi 2 tahun ya, jadi tidak the best time. Nah, the best time adalah ketika dia akumulasi selesai oleh strong hand, dia break, disebut dengan the best time for buying, yang kita tunggu. Kalau ketinggalan adalah second chance to buy atau third chance to buy, kesempatan kedua, kesempatan ketiga. Lalu dia terjadi marking up dengan pattern sudah terbentuk low, high, high, low, higher, high. Nah, terus sampai dia kemudian ada distribusi, mudah-mudahan kita dapat uptrust. Nah, kita jualannya di the best time for selling. Kalau ketinggalan, maka biasanya kita mendapatkan second chance to sell. Jadi kira-kira seperti itu strukturnya. Kita beli the best time for buying. Kenapa? Karena waktunya the best time ya, bukan the best value, bukan the best price, tapi the best time. Karena lebih baik kita begitu beli langsung beggar ya. Kita beli 1 hari, tidak perlu lama-lama, sehari 2 hari dia langsung uptrend terus, daripada beli terus dia masih tunggu 2 tahun lagi, atau sebulan lagi, atau setahun lagi. Nah, seperti itulah konsepnya menurut Wyckoff Method atau struktur dari Wyckoff Theory. Oke, baik, kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa dari saham-saham yang sudah kita voting bersama. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya di deskripsi video, dan Bapak Ibu bisa juga ikut menganalisa, mengetikkan perintah seperti yang saya lakukan. Nah, link Telegram botnya ada di deskripsi video ya. Nah, pertama yang kita lakukan analisa adalah saham Telkom seperti hasil voting tadi yang terbanyak Telkom. Pertama yang kita cek, tentu kita cek dulu lah alertnya ya. Karena ini berdasarkan alert minggu lalu. Cek alert TLKM. Nah, Telkom ini saya masuknya saat dia ekstrim ya. Kalau kita lihat alert Telkom ini mulai 26 Juni lah ya. Itu alert pertama, jadi sekarang sudah alert kedua. Sebentar, saya cari kapan saya masuk Telkomnya. Nah, Bapak dan Ibu, lihat, kalau silakan join ke Telegram channelnya. Jadi di sini saya ada membuat analisa screening saham-saham extreme fear. Jadi metodologi salah satunya adalah kita beli saat marketnya lagi fear dengan screening saham extreme fear. Nah, di sini tanggal 26 April saya sudah masuk. Jadi dia turun terus sampai ketemu demand zone. Nah, Bapak Ibu bisa tontonlah tutorialnya. Saya masuk ke Telkom. Dapat harganya terus averaging down. Bukan aja averaging down. Saya beli dengan metode buy on weakness. Nah, setelah itu saya sudah punya, walaupun tidak full buy, dia alert. Nah, sekarang posisi saya sudah profit ya. Jadi metodologi yang saya masuk adalah saat buy on weakness dengan saat Telkom ini sedang panik-paniknya, sedang fear-nya ya, bukan extreme fear ya. Oke, itu jadi tanggal 26 April dan seterusnya saya posisi buy on weakness, makin turun saya makin beli sampai ketemu demand zone, terutama di demand zone. Ada teori di situ, sudah silakan tonton.
Alertnya kemudian muncul Juni. Jadi pada alert pertama saya juga sudah punya barang ya. Oke. Lalu kita cek dengan Speedo saat ini. Speedo Telkom. Jadi kalau menyusun trading plan itu dalam saham itu kita ada istilah namanya plan your trade, trade your plan. Change your plan if market change it. Jadi kalau marketnya sangat fair, saya ubah. Plan saya ubah, strateginya diubah karena market kan berubah. Saat ini Telkom berada di zona netral, artinya supply and demand-nya sama kuat. Sementara saya masuknya ketika dia berada di zona extreme fear ya. Kalau dari wake off kita lihat Bapak Ibu, ini kita kenal dengan monthly ya, tapi marking up. Jadi dia ada low, ada high low, lalu bentuk higher high. Marking up terus ada high low, taruhlah di sini ya. Dia bentuk higher high. Baru high low lagi, bentuk higher high. Ada high low lagi, bentuk higher high. Oke. Nah, selama dia membentuk higher high dan low-nya tidak lebih low dari sebelumnya, maka kita sebut sebagai marking up. Nah, di sini mulai dia retest. Ini mungkin dia selling climax ya. Ini adalah buying climax. Terus ke tes ke bawah. Fase ini mungkin disebut akumulasi. Berarti kalau kita lihat dari bawahnya ini besar sekali ya. Jadi volatilitas mulai tahun 2016 sampai 2024 ini kalau kita lihat rangingnya bermain di sini. Jadi kalau dia naik ke atas kita sell, turun ke bawah kita buy, naik ke atas kita sell, turun ke bawah kita buy. Ini dari 2016 ini Bapak Ibu dari di sini. Sekarang 2024 dia coba retest lagi ke bawah. Kemarin di sini kalau udah ekstrim kita buy lah di sini. Nanti jual di mana? Sekitar 4.500 sampai 5.000 kita bisa jual. Oke, kalau dia jebol yang garis ini, maka dia menjadi marking down. Ini kita sebut dengan walaupun terlalu besar tapi struktur monthly-nya boleh lah. Ini disebut dengan distribusi. Kalau dia membentuk new low di sini. Tapi kalau tidak mungkin masih berlanjut ini. Sideways ini di monthly-nya masih berlanjut. Kita bisa manfaatkan struktur wyckoff off-nya di weekly. Oke. Jadi ingat dari bottoming 2015 dia bergerak berputar dengan siklus polanya seperti ini. Jadi warning dari weekly-nya bahwa jika level ini break ya 2500 ke bawah lah atau inilah ya. Itu maka kita exit karena dia akan membentuk marking down lagi. Jangan sampai dia membentuk new low dari tahun 2020 atau dari tahun 2015 pertengahan. Jelas ya untuk monthly-nya. Lalu kita turun ke weekly, VBP weekly TLKM. Oke. Ini adalah chart weekly-nya. Kok VBP? VPA weekly TLKM. Kita selesaikan dulu volume price-nya karena kita mau membaca wyckoff. Dari sini kita lihat tahun berapa nih? Tahun 2002 dia kalau dari weekly-nya tentu tetap kebaca marking up. Oke, ini adalah low. Ini adalah high. Ini adalah high low. Ini adalah higher high. Baru ini adalah high low. Ini higher high. Ini adalah buying climax. Test. Ini adalah the best time for selling. Baru dia naik. Bentuk seperti semacam double top. Dah. Dia membentuk high, low, low, high, lower low. Jadi pattern ke bawah sini sudah kita bisa sebut dengan marking down ya. Jadi karena dia ini adalah high, low, higher high, higher low. Jadi zona-zona jual di atas. Ini adalah low terhadap high ini. Nah, dia membentuk sekarang lower low. Jadi di weekly kita punya namanya gap di sini. Kalau untuk target sementara Bapak Ibu kan belinya tentu kemarin akhir April itu ini ya, saat dia panik-paniknya di sini saya sudah beli. Kita lihat ini adalah low, ini adalah low, ya ini adalah mana nih? Sekarang masih high lah. Kalau dia turun membentuk high terhadap low ke atas maka patternnya mungkin berlanjut. Target, kalau saya sih target sementara kalau kena 4240 ini saya akan jual 50%. Itu target saya. Jadi misalnya kita beli 100 lot, saya akan jual di sini 50 lot.
Baru kalau naik ke atas, saya akan lihat profit run. Karena di sini ada sell mother candle, di sini ada sell mother candle. Dia sudah fase distribusi di atas, yang di atas ini banyak yang nyangkut. Oke, jadi saat ini kita punya bottom 2700, berarti 2700 stop loss-nya untuk weekly struktur wake off-nya kita punya 2700 kurang 2 tick, berarti 26 berapa? 2680 ya kalau stop loss. Pokoknya 2 tick di bawah 270 ini pasang. Kalau dia turun, ini nanti di daily-nya kita gunakan kesempatan untuk buy on weakness. Jadi strukturnya saat ini dia high, low, masih ke atas, jangan sampai dia turun ke bawah. Jadi zona ini akan menjadi buy on weakness kalau saya belum dapat barang. Kalaupun saya sudah dapat kemarin buy on weakness tapi belum full power, kalau ada kesempatan buy on weakness saya akan buy on weakness. Stop loss saya sudah di set di sini. Oke. Karena kalau lihat dia tidak membentuk new high, maka tidak ada pullback dulu baru membentuk pattern low high high low high high, maka masih kecenderungan dia turun ke bawah. Sementara di sini ada gap, mungkin nutup gap dulu ini baru kita bisa bicara arah selanjutnya. Karena dia ada hutang, di atasnya ada gap nggak ya? Ini ada gap, mungkin dia sudah tutup di sini. Weekly. Dari volume, sinyalnya weekly tidak ada, volumenya less than average dari weekly, spreadnya juga below average untuk weekly-nya. Jadi minggu ini dia Telkomnya turun ya. Baik, kita cek dengan daily, VPA TLKM. Oke, nah disinilah kita membelinya. Kalau tadi wake up structure kita menganalisanya di weekly, sekarang membelinya di daily. Di week daily sinyalnya adalah day move indicate weakness. Jadi ada indikasi pelemahan di weekly ya. Jadi mungkin dia the best time for buying. Mungkin dia akan memberikan pullback untuk second chance to buy atau kesempatan third time to buy. Volume hari Jumat ya, dia alertnya dia rata-rata, spreadnya juga di atas rata-rata, cuman dia supply menekannya, jadi supply-nya masuk. Kita baca mungkin di sini adalah marking up, di sini kita lihat terjadi distribusi, dia up dulu semacam up trust bar, lalu dia turun. Di sini dia break, Bapak Ibu, kalau mau main cepat berarti jualan kita di sini zona ini. Jadi karena di sini supply-nya masuk, yang main di atas ini semuanya nyangkut semua yang baru beli. Yang baru beli di level 4000 nyangkut semua. Dia turun, Bapak Ibu silakan cek gap-nya ada di mana. Ini ada gap. Nanti gap ini mungkin akan segera ditutup. Setelah ditutup, kita bicara lagi apakah dia masih sanggup ke atas. Karena ini nanti kalau lihat VBP ini zona supply. Ini ada distribusi. Dia di sini ada marking down untuk daily. 1 2 preliminary supply. Ya. Selling climax, auto reaction secondary test. Semacam ada spring sedikit, baru dia naik ke atas membentuk low, high, high low, higher high. Bagi yang main agresif, stop loss-nya bisa di sini. Bagi yang weekly tadi, stop loss-nya di sini ya. Jadi kalau nanti dia membentuk new high, yang agresif dari yang konservatif bisa pindah ke sini. Yang agresif, ya kalau nanti minggu depan Telkom close di atas 3280, misalnya closingnya di 3400, stop lossnya bisa dinaikkan ke sini ya. Oke, jadi ini dia break, the best time for buying, second chance to buy, baru naik dia high, low, low, high. Oke, kita mulai pembahasan di sini. Ini adalah the best time for buying. Biasanya dia memberikan second chance to buy, maka di sini adalah low, ini adalah high. Pas saat high low kita buy on weakness. Sekarang dia break lagi ke atas, membentuk high, low. Lalu turun ngetes, low, high. Dia ngetes, sementara ini dia tidak lebih rendah. Oke, jadi belumlah bisa kita naikkan sampai di sini stop loss. Tunggu dia break, baru bisa kita naikkannya Bapak Ibu. Karena dia tidak berhasil break ke atas, dia masih ngetes lagi. Bisa jadi dia tes yang low bawah ini. Jadi sementara stop lossnya masih di sini. Kalau ada kesempatan turun, ini masih kita bisa buy on weakness untuk saham Telkom sampai batasnya kalau yang agresif swing low ini. Oke, jadi strukturnya bagus ini Bapak Ibu. Ini adalah marking down, ini adalah akumulasi. Mudah-mudahan dia segera marking up. Struktur wake off-nya kebaca di daily. Mudah-mudahan target jualnya di sinilah yang tadi saya katakan 4.200 kita jual atau di 4.000-an. Nanti kita lihat lebih detail.
Kita dengan VBP weekly untuk TLKM supaya kita bisa dapat gambaran di mana sih kita harus jual. Oke, ini weekly-nya Bapak Ibu. Kalau weekly-nya kita melihat identifikasi dulu. Lagi-lagi kita cek di sini gap-nya ya. Karena gap ini biasanya akan tutup. Ada intention untuk menutup. Lalu saat ini demand-nya berada di sini ya, demand. Ini Bapak Ibu, ini adalah supply zone. Tarik garis sekitar 3.800 ya. Lalu di atasnya ada juga yang besar POV-nya di sini ya. Puncaknya di sini mungkin di 4.000-an. Ini adalah supply zone. Itu dulu kita tahu kalau kita beli di bawah sini jualnya di sinilah. Karena yang di sini banyak yang nyangkut nih Bapak Ibu, nyangkut banyak. Ini juga banyak nyangkut ya. Jadi yang panjang-panjang ini supply ini adalah supply zone. Kalau dia turun ke bawah, dia takut untuk jual karena kerugian terrealisasi atau disebut dengan floating loss. Tapi kalau dia sabar, dia naik ke atas, orang-orang yang dinyangkut di zona ini, mereka akan exit. Dengan exitnya mereka, otomatis supply meningkat. Maka disebut dengan supply zone, di supply zone. Dia naik ke atas, sebelum mereka keluar, kalau bisa kita keluar dulu. Jadi, sebelum mereka keluar, kita sudah profit taking, nanti keturun kita beli lagi. Begitu. Jadi prinsipnya, kembali ke trading as business, tidak boleh nyangkut kita dalam trading. Karena orang nyangkut itu psikologinya rusak. Oke, jadi kelihatan targetnya sekitar 4.000-an atau di 3.800 ya. Kita lihat di daily-nya, VBP TLKM. Kita lihat daily-nya. Nah, di daily kita punya gambaran di manakah kita harus exit lebih jelas. Kalau di sini yang kuatnya adalah ini. Sepanjang ini disebut dengan supply zone. Jadi kalau bisa Bapak Ibu mulai dari sini ke atas ini kita mulai sell on strength. Target jual di sini Bapak pakai automatic dia jual 50%. Kalau dia naik ke atas lagi kita bisa let profit run. Di sini sell 50% saja. Misalnya beli 100 lot, jual di sini 50 lot. Oke, ini ada gap ternyata. Ada gap. Mudah-mudahan setelah gap ini tutup, dia bisa ngejar lagi ke atas. Ada gap ya. Ini perlu dicatat. Jadi 4.000 Bapak Ibu bisa jual. Lumayan. Lalu kita kalau dia turun lagi ke dalam, di mana kita bisa buy on weakness. Ini adalah zona supply and demand sekarang. Karena sahamnya close-nya di sini. Ini kita sebut dengan zona SND. Karena ini demand masih ada di bawah. Kalau dia turun, ini Bapak Ibu, saya sendiri pasang order buy. Ya, pasang order buy sampai di sini, stop loss-nya pas di bawah ini. Karena ini, kalaupun ada yang turun ke bawah, demand-nya masih akan menahan. Mudah-mudahan dia tidak close di bawah, karena low, high, high, low, higher, high. Kalau pattern ini terbentuk, mudah-mudahan gap-nya tutup, dua gap ini tutup, baru target jual di atas. Lumayan lah ya. Jadi masih ada harapan Bapak Ibu yang belum punya Telkom bisa buy on weakness. Kalau yang sudah punya ya sabar saja. Pasang stop loss-nya. Pastikan Bapak Ibu pasang stop loss. Oke, lalu kita lihat wave-nya. Wave TLKM. Wave-nya harusnya sudah terbentuk nih. Iya, sudah ya Bapak Ibu. Lihat wave-nya. Ke bawah dia downtrend impulsif divalidasi oleh volume. Meningkat benar. Saat dia pullback. Lagi downtrend ada pullback, validasi volumenya juga valid, lalu dia turun lebih dalam, volume sell-nya juga meningkat, ada pullback. Nah, pullback ini tampaknya apakah lebih besar atau lebih kecil? Ternyata dia volumenya bilang, oh ini tidak akan naik ke atas, dia harus turun dulu, karena volume validasinya belum valid, belum lebih tinggi. Nah, dia turun ke bawah. Saat dia turun ke bawah, dia sedikit saja membentuk new low, tapi volumenya ternyata tidak lebih tinggi. Nah, disinilah terjadi change of karakter karena dia divergen. Saat dia turun, ininya nggak tinggi ya, jadi dia tidak divalidasi oleh volume. Prinsipnya, volume price analysis itu percaya saham itu bergerak dalam bentuk wave, ya, wave, high, low, high, high. Tapi kalau Elliott wave itu mereka tidak punya validasi. Jadi validasinya menurut volume price analysis adalah volumenya. Nah, David Weiss menciptakan namanya Weiss wave volume. Setelah itu dia membentuk wave baru, dia break dan divalidasi oleh volume sementara ini. Yang kita tunggu adalah ada merahnya di sini, pullback, baru hijaunya lebih besar. Pullback, hijaunya lebih besar.
Pullback ini kita buy on weakness nanti. Kemarin hari Jumat dia hajar kiri besar ya Bapak Ibu. Ini hajar tekanan jual hajar kiri, cuman price-nya tidak turun dalam. Foreign flow kita lihat PIF TLKM. Udah 225 ya. Berikut ini adalah foreign flow untuk saham Telkom. Kita lihat sebelum-sebelumnya mulai Desember 2023 sampai pertengahan akhir Maret asingnya akumulasi, tapi akhir Maret dia net sell besar di sini. Karakternya merah-merah ini ada net sell. Mulai bottoming di mana kira-kira ya? Mulai Juni lah ya, pertengahan Juni mulai asingnya akumulasi signifikan. Untuk kemarin asingnya net sell di Telkom 89,0 miliar, tapi kalau kita lihat dalam 5 hari terakhir di sini banyak net buy-nya. Pada saat alert juga asingnya kumulatif net buy 319 miliar. Dalam 20 hari 1 triliun asingnya net buy. Dalam 60 hari baru ke detect ya, baru ke detect 3 bulan sebelumnya 1,3 dinetkan asingnya net sell ternyata. Dalam sehari juga ada 3,7 triliun ya, 1,3 triliun dalam sehari 3,7 triliun masih net sell dalam sehari. Cuman berarti kita lihat dalam 5 hari kemarin asingnya mulai akumulasi besar, bahkan dalam 20 hari sebulan terakhir hari Jumatnya ada keluar sedikit saja. Jadi di sini Bapak Ibu, kita kalau turun Bapak Ibu bisa beli di 3.100, bisa lagi 3.060, 3.010 sampai 3.000 kita buy. Mudah-mudahan dia naik. Mudah-mudahan dia turun dulu memberikan. Kalau dia langsung naik berarti stop loss-nya dinaikkan bagi yang sudah punya. Oke, itu untuk Telkom Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut saham berikutnya adalah apa tadi? Adaro. Alert Adaro. Adaro alertnya tanggal 18. Kalau Adaro ini kalau kita lihat freshnya harusnya kita beli di bulan Mei atau Juni tanggal 3 ya Bapak Ibu. Sekarang dia baru fresh nih sebenarnya. Dia stylenya memang begitu ya. Mungkin dia dalam sebulan sekali patternnya long term ini. Kita lihat alert Adaro. Sudah kita lihat dengan Speedo Adaro. Jadi kita cek-cek dulu lah. Extreme greed artinya sudah sangat greedy. Adaro-nya naik, dia harus masuk dulu supply-nya supaya dia netral. Maksudnya rilis dulu lah. Ya, terlalu greedy tidak baik juga. Harus ada pullback-nya. Setiap ada expansion harus ada retracement-nya. Kita lihat Speedo Adaro. Oke, weekly-nya mungkin bagus karena dia bergerak demand-nya saat ini terdeteksi lebih besar daripada supply. Kita lihat dengan Star Adaro. Kita lihat rotasi bintangnya. Oke. Kalau Adaro penutupan kemarin larinya sangat kencang. Bapak Ibu. Sangat kencang. Dia habis pendek terlebih dahulu hope untuk daily. Mudah-mudahan dia bisa masuk ke hope, lalu masuk ke grid. Itu. Kita cek dulu weekly-nya. Cuma terlalu grid ya, kalau naiknya terlalu tinggi. Kita lihat dengan Star Adaro. Kita lihat weekly-nya. Mungkin enak bermain di weekly. Weekly-nya sudah berada di grid. Akan melanjutkan kekuatan ke atas ya Bapak Ibu. Dia sudah berada di grid. Tapi lihat arahnya hampir sejajar dengan garis ini. Artinya kalau dia tarik garis ini momentumnya resultante antara power price dengan momentum price dia sama kuat 45 derajat. Kalau begitu weekly-nya diikutin saja, jangan diapa-apain karena masih kuat. Apakah momentumnya kuat juga power price-nya masih kuat. Oke, kita lihat volume price-nya VPA monthly Adaro. Oke, weekly-nya monthly-nya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau beli dulu pas tahun 2015, tahun 2016 saya masih kuliah, jelek-jeleknya berita tentang batubara terjadi. Lalu juga tahun 2019 saya saat kuliah juga dia turun tertekan ke bawah. Memang belinya di sini waktu itu. Lalu sekarang dia pandemik dia turun. Setelah pandemik ternyata paling murah energi adalah batu bara untuk startup bisnis terutama Cina. Akhirnya peningkatan permintaan energi murah meningkat, permintaan batu bara meningkat. Yang dulu cerita bahwa batu bara adalah sunset bisnis, udahlah.
Sekarang nggak bisa ngomong lagi karena faktanya kita trading profit. Dia naik ke sini puncaknya 3.950, baru dia turun sedikit 2010. Ini seperti stepping stone ya. Dia turun untuk naik. Di mandinya sudah terdeteksi paling rendah adalah 2010. Ini adalah low. Ini yang penting ya kita lihat. Ini adalah high. Faktanya ini adalah low terhadap high. Sekarang dia bentuk higher high. Patternnya sudah terbentuk, maka optimis kita dia bisa ke atas. Oke. Jadi kalau dia tadi tidak berhasil close, dia malah turun, agak ragu nanti main di weekly-nya, tapi ternyata monthly-nya sudah terbentuk. Kalau terbentuk pattern ini di monthly, kuat itu Bapak Ibu. Oke, sekarang kita akan cek VPA weekly. VPA weekly Adaro. Strukturnya sudah terbentuk. Volume monthly-nya nggak bisa kita analisa. Sekarang kita lihat weekly-nya ya Bapak Ibu. Oke. Sinyalnya adalah FO to rise bullish sign. Untuk weekly-nya sinyalnya sudah ada bullish sign-nya dan dia break. Break-nya ini dia menjadi the best time for buying. Dia membreak channel ini. Sekarang dia marking down. Ini adalah akumulasi. Dia coba marking up. Dan ini kalau kita lihat tadi kalau dia jebol aja ke bawah, sinyalnya jelek. Kita lihat dari volume price-nya. Volumenya tinggi untuk weekly ya. Spread-nya juga lebar, close-nya high. Tiga-tiganya sudah hijau. Trend jangka pendek immediate trend untuk 5 candle terakhir dia sudah up, minornya sudah up ya. Jadi dari minornya sini mungkin dari awal tahun 2004 dia sudah up membentuk marking up. Low high, high low, higher high ya, bentuk higher high ya benar. Kalau dari sini juga tahun 2004 ini adalah low, ini adalah kalau mau high boleh di sini. High low, higher high. Ini high low, ini higher high. Ini high low, ini higher high. Jadi patternnya di sini sudah marking up untuk nanti kita lihat di time frame lebih kecil. Lihat volumenya, letakkan volume di time frame weekly. Berarti tidak kaleng-kaleng ini Adaro ya Bapak Ibu. Dia volumenya kecil, tiba-tiba boom. Minggu ini dia price-nya untuk higher high, volumenya juga besar. Artinya di struktur Wyckoff ini adalah marking up. Ini adalah distribusi, ini adalah marking down. Ini adalah reakumulasi balik lagi ke atas. Oke. Sekarang kita lihat time frame lebih kecil untuk struktur Wyckoff-nya VPA Adaro. Udah 32 menit. Nah, di daily-nya baru kelihatan ini dia adalah akumulasi sideways ke sana ya, Bapak Ibu. Akumulasi. Accumulation. Oke, ini ada gap. Biasanya kalau turun, gap ini akan ditutup ya. Kalau nggak salah dividen di sini. Lalu semacam ada spring. Dari struktur besar kita tahu ini adalah reakumulasi. Karena dia sempat turun dulu, ini adalah springnya. Setelah itu, springnya dites dulu, dia back. Nah, ini disebut dengan the best time for buying. Ya, oke, the best time for buying. Lalu dia coba second chance to buy, tapi tidak close yang di break, maka dia akan lakukan tahap berikutnya. Disebut ini adalah kalau ini mau jadikan second chance to buy juga nggak apa, ya, second chance to buy. Tapi kan belum tutup nih, yang di break. Dia akan tutup di akhir April. Boom di sini. Ini disebut dengan kesempatan ketiga, second chance, third chance, kesempatan ketiga to buy. Nah, udahlah. Sekarang dia sudah kasih kesempatan untuk kita beli di akhir April. Lalu dia ke atas. Ini nggak tahu nih mungkin ada dividen. Lalu dia naik ke atas ya. Nah, sekarang ini sinyalnya adalah potensial climax. Potensial buying climax ya. Dia namanya potensial buying climax. Terlalu greedy. Ada baiknya kalau kita tarik garis. Dia turun dulu. Membentuk, ini kalau kita baca low, ini high. Dia turun dulu membentuk high terhadap low. Bahkan bila perlu dia ngetes dulu garis yang di break ini. Baru untuk naik. Saat ini karena dia naik ke atas, stop loss sudah bisa di sini ya. Bapak Ibu, stop loss sekarang dinaikkan di 2 tick di bawah low candle ini. Volumenya kemarin pas alert dia meledak. Hari ini dia cun.
Dia naik kencang, volumenya lebih besar, tapi supply-nya masuk. Ada istilahnya churn ya. Oke, jadi itu pembahasan untuk Adaro dari volume price, Bapak Ibu. Bisa kita katakan kalau dia sudah ekstrim, sebaiknya ada release dulu, membentuk pattern high terhadap low yang bawah ini. Stop loss sudah bisa dinaikkan. Kita cek dengan VBP weekly Adaro. Ini kita bicara target dulu lah. Ya, kalaupun dia turun, ini ada sekarang supply on demand karena dia ngetes ini ya. Di sini adalah supply zone di atasnya. Ini yang akan masuk sedikit. Kalau besok juga break Bapak Ibu, besok dia turun, maka sebaiknya kalau weekly-nya dia ngetes dulu ini karena tadi kan di weekly rotation-nya bagus ya. Dia dari panic menuju hope. Dia naik lagi membentuk low, high, low, high. Targetnya kalau target nggak usah muluk-muluk, jual ini adalah supply zone. Supply, ini ada gap. Tutup dulu gapnya ini Bapak Ibu. Dia confident saya sih Adaro akan nutup gap. Masalah nanti dia naik ke atas itu bonus. Selama dia naik trailing stop lah. Ini ada gap yang target kita untuk sementara ini. Lalu ada supply untuk kita jual. Kita cari supply-nya mungkin bisa jual di level ini atau level yang atas 4000. Oke, seperti itu ya. Jadi kita punya target, kita lihat supply-nya di mana. Kalau dia turun dulu kita bisa buy back atau buy on weakness di zona demand ini. Ini demand. Oke. Kita lihat daily-nya. VBP Adaro. Ya, ini untuk daily kelihatan memang ada supply-nya masuk. Lalu mungkin akan ini ada double maru namanya, double maru buzo, dia mungkin akan tes. Tapi saya sih lebih senang kalau dia tesnya demand ini. Ini adalah demand zone. Jadi mulai di sini bisa buy on weakness ya, siapa tahu dia retrace dulu supaya ini low, ini high low, dan nggak tahu lah kemana. Bapak Ibu bisa tarik Fibonacci retracement. Jadi di level-level Fibonacci retracement itu pasang order. Yang paling bawah ini demand zone yang mudah-mudahan kuat. Jadi mungkin ini 1 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot, 5 lot, 10 lot, 20 lot, 50 lot gitu lah. Jadi makin ke zona demand makin besar kita buy-nya. Oke. Kita lihat wave dulu. Wave Adaro. Wave-nya sudah naik ya, Bapak Ibu, sudah uptrend wave-nya nih, lihat ini dia validasi boom. Dia juga ke atas, kalaupun ada pullback, dia juga mudah-mudahan volumenya tidak sebesar-besar. Kemarin 3 hari betul hajar kanan terus ini Adaro nih. Lihat foreign flow, PIF Adaro. Berikut ini adalah foreign flow untuk saham Adaro, Bapak Ibu. Kita lihat konsistensi Adaro ini ada korelasi terhadap saham kenaikan harga saham. Warna hijau ini adalah akumulasi, ya ini adalah distribusi atau net sell. Dia masih naik ke atas ya. Terjadi akumulasi besar-besaran, lebih besar juga 3 hari terakhir. Untuk hari Jumat, asingnya masuk net buy 74,66 miliar. Dalam 5 hari, kumulatif 171 miliar. Dalam 20 hari, ada 300,85 miliar asing net buy. Dalam 60 hari, kita lihat kumulatif net buy asing masuk 659 miliar. Dalam 100 hari, mencapai akumulasinya menjadi 788 miliar di saham Adaro. Jadi masih naik ya. Oke, masih confident lah nanti kalaupun dia net sell, dia tidak membentuk net buy dan ini masih akumulatif net buy, kita aman ini Adaro. Sepertinya disupport oleh asing. Saham ketiga adalah LPPF. LPPF ini katanya dividennya 12% atau apa ya? Ada yang komen. Kita lihat alert LPPF. Untuk LPPF kita lihat net fresh juga dia Bapak Ibu. Kemarin tanggal 15 Juli dia fresh ya. Tapi memang polanya 2 bulan sekali nih alert nih. Tanggal 1 alert, 2 bulan kemudian ada tanggal 3. Bulan 3, 2 bulan kemudian tanggal 5, bulan kemudian tanggal 7. Kalau polanya konsisten ya mungkin bulan 9 baru ada alert lagi. Kita lihat dengan Speedo LPPF. Extreme Grid. Ini kalau sudah terlalu ekstrim artinya demand-nya sudah terlalu greedy, mungkin memancing supply untuk masuk. Kita lihat dengan Star LPPF. LPPF dari rotasi bintang dia sudah bergerak di zona grid sejak seminggu yang lalu lah ya. Jadi sudah ada kenaikan relatif terhadap komposit. Sementara komposit daily-nya dia minus. Kita lihat W Star
LPPF untuk weekly. Apakah bisa jadi acuan? Oh, LPPF juga berada di grid ya. Jadi weekly-nya juga grid, cuman mulai menguat, berbelok ke kanan. Mudah-mudahan signifikan dia menguat ke kanan, jadi melanjutkan ke kanan, power price-nya menguat. Kita lihat VPA monthly LPPF untuk melihat wake up structure-nya. Oke. Jadi kalau LPPF ini dari monthly, di sini ada zona akumulasi Bapak Ibu ya. Ini marking up, bump, low, high, high low. Oh, ini high. Jadi terjadi struktur wake up, marking up dari wake up structure di tahun 2012 mungkin ya. 2012 dia naik, masih terus naik. Ini preliminary support, supply masuk, tapi dia fail. Ini weekly-nya disebut dengan uptrust bar, baru dia turun. Nah, mulai dari tahun 2016 pertengahan dia fasenya adalah marking down. Marking down dengan tanda high, low, low terhadap high, lower low, terus sampai bottoming di sini ya. Oke, sekarang dia melanjutkan wake up structure untuk struktur kecilnya. Marking up, distribusi, marking down. Mudah-mudahan marking up lagi. Jadi kita bisa bermain di LPPF dengan struktur wake off-nya yang lebih kecil. Kalau mau naik lebih besar, kita tahu bahwa karakternya harus dimulai dengan volume yang besar. Nah, di sini belum kelihatan monthly-nya. Kita lihat weekly-nya dulu, VPA weekly LPPF. Jadi kalau dia ada kenaikan, tidak divalidasi oleh volume, lebih bagus jangan. Ya, berbahaya, karena terbukti kalau mau naik tinggi, volumenya harus besar. Oke, kita lihat di time frame weekly-nya. Dia kalau lihat di sana mungkin akumulasi, ini adalah low, yang kebaca ini adalah high. Ini adalah low, high terhadap low ini, lalu dia bentuk higher high. Nah, pattern-nya sudah terbentuk untuk marking up. Ini adalah high terhadap low, dia bentuk higher high. Oke, ini adalah the best time for selling. Ini adalah second chance to sell, kesempatan ketiga untuk sell, lalu dia turun. Oke, ini fase D, ini fase E-nya marking down ke sini, Bapak Ibu. Ini ada gap, lalu weekly-nya tutup gap. Mungkin sekarang dia akan menjadi akumulasi. Ini ada gap ya, nanti kita cek. Ini selling climax, Bapak Ibu bisa lihat nanti di daily-nya lebih detail. Ini semacam ada spring, pertanda mungkin sudah bottoming. Kalau dibuka di daily-nya mungkin dia menjadi yang baru ya Bapak Ibu, akumulasi baru. Dia membentuk new low sampai kita lihat di pertengahan atau awal April dia punya low 1340. Berarti stop loss-nya sudah kedetek untuk weekly 1330 ya Bapak Ibu, 2 tick. Ini stop loss. Oke, sementara volume dia dikatakan weekly-nya low. Oke, jadi kenaikan ini jadi question mark untuk weekly. Mungkin dia akan turun dulu sesuai dengan daily-nya dia sudah ekstrim. Spread-nya below average, close-nya tinggi. Nah, ini dia berhati-hati. Memang dia low di bawah rata-rata, tapi sebenarnya kalau kita buka ini ada peningkatan volume. Untuk itu kita buka di daily ya. Kita tahu strukturnya marking down, apakah dia sudah mau masuk awal-awal fase A dari akumulasi, kita cek VPA, LPPF. Struktur wake off-nya sudah detect tadi ya di weekly bahwa dia mungkin bottoming. Oke, dia lihat ke bawah. Di sini selling climax ya, Bapak Ibu. Auto reaction, secondary test dia sudah tes. Sekarang kalau lihat daily-nya dia fase akumulasinya seginilah. Ya nanti Bapak Ibu kalau dia berhasil di 1900, maka mungkin dia akan menjadi the best time for buying di time frame lebih besar. Tapi kalau di time frame daily, kalau mau amannya kita lihat ambil low-nya inilah. Oke. Kalau main daily dia lebih agresif, targetnya stop loss-nya lebih pendek, target jual juga lebih pendek. Oke, ini kita lihat kalau kita mau jadiin low, high, mana high? Taruh ini high, kalau dia turun, mudah-mudahan menjadi high low. Ini sebenarnya bisa high, ini adalah high low ya. Cuman dia masih di fase akumulasi. Patternnya sudah terbentuk ini Bapak Ibu. Ini adalah channel uptrend ya. Jadi memang faktanya channel uptrend. Sinyalnya effort to rise bullish sign, volumenya untuk penutupan hari Jumat sangat besar, spreadnya wide, opernya side juga.
Lalu kita lihat ini alertnya kemarin di sini kalau tidak salah. Baru beberapa hari kemudian boom membesar. Kalau yang agresif stop lossnya bisa naik ke sini, tapi yang konservatif di daily stop lossnya di bawah ini aja. Berapa ini nanti tinggal hitunglah. Ini low-nya ya Bapak Ibu ya. Hitung low di pos ini. Jangan dulu dinaikkan kalau yang konservatif, dinaikkan kalau yang ininya break. 1700-nya break lah. Naik, dia turun, naik lagi untuk weekly di atas. Ini fase-fase akumulasi memang kita harus berhati-hati. Takutnya dia naik ke atas, dia turun lagi ke dalam, mengambil demand yang di sini. Oke. Yang penting kita jaga stop loss saja. Kalau stop loss yang main di daily 1400 ini kurang 2 tick atau kurang 3 tick untuk mengakomodasi swing low inilah. Oke, kita lihat VBP-nya. VBP weekly LPPF. LPPF ini agak ngeri-ngeri sedap Bapak Ibu, ya. Nah, kenapa saya bilang agak berhati-hati? Kalau di weekly-nya ini kan di sekitar 3000 ada supply besar. Jadi di sini ada gap di mana menjadi supply besar sudah ditutup, dia saat ini menjadi supply. Jadi kalau di weekly target itu memang ini saja. Apa namanya? Ini. Berapa nih ya Bapak Ibu? Karena ini ada di supply besar juga untuk di daily. Nanti di daily targetnya. Dia mungkin high, low, bump, low. Nah, ini. Jadi di sini ada berapa supply juga. Jadi dia marking down, akumulasi, marking up. Tapi sini bisa jual dulu. Takutnya dia turun untuk mengakomodasi time frame besar. Kalau udah turun kita bisa buyback lagi di bawah. Banyak ya orang-orang nyangkut di LPPF ini. Di sini ada supply. Ini mungkin saham-saham yang banyak makan korban. Kalau dari struktur Wyckoff-nya kan dari weekly-nya saja sudah terlihat akan banyak supply. Jadi setinggi-tingginya kalau main di weekly ini jual dulu lah. Di 3000 sebelum 3000 ini kita jual profit taking. Kenapa Pak nggak bikin ini saja? Iya, realistis aja lah. Di sini supply-nya sangat besar. Oke. Ini disebut dengan sell mother candle. Sejak dia turun belum dites. Ini kenapa? Sudah dites. Jadi mudah-mudahan dia bisa jebol. Jadi kalau jebol, kita targetnya di atasnya jual 50% lagi. Ini karena dia bottoming dari the best time for selling untuk time frame lebih besar. Kita lihat VBP LPPF. Kita lihat daily. Oh, udah 47 menit. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Jadi kalau di daily target setinggi-tingginya ini. Bapak Ibu, di sini adalah zona supply juga, tapi ini disebut dengan sell mother candle. Membuat trading plan targetnya di sini saja. Ini ada gap, saya nggak tahu sudah tutup, mungkin akan ditutup. Lalu kita cek-cek di atasnya. Kalau mau main fast trade lebih agresif, targetnya di sekitar 1800 sekian ya, karena ini supply zone-nya banyak di atas itu. Low high, kalau dia turun, kita stop loss-nya yang agresif main di sini. Kalau agresif di sini, reward-nya jangan tinggi-tinggi. Di sini Bapak Ibu. Ya, jadi kalau mau yang konservatif, buy on weakness kita masih ada di bawah. Ini zona demand. Jadi dia bisa retrace ke bawah sini untuk high. Karena ini low-nya di bawah, ini adalah high. Ke bawah adalah high terhadap low. Sebenarnya ini dia bisa high target. Tergantung style masing-masing. Ya, agak susah nih karena volatilitasnya tinggi nih sepertinya LPPF dan banyak yang nyangkut. Kalaupun naik akan banyak yang coba exit dari ini LPPF. Kita lihat dengan PIF LPPF. Kita lihat foreign flow-nya support nggak? Berikut ini adalah foreign flow untuk LPPF. Bapak Ibu bisa lihat asingnya sampai pertengahan atau mau awal akhir April. Asingnya keluar sangat besar. Mulai dari Mei baru ada sedikit lah asing yang mau masuk, tapi kemudian sell-nya juga cukup besar. Kalau kita lihat kemarin hari Jumat memang asingnya masuk tipis saja 0,42 dan 5 hari dia net sell 0,005 tipis sekali. Dalam 20 hari kebaca net sell asing sebesar 3,44 miliar dan 60 hari 4,31 miliar net sell dalam 1 hari mulai nih ke detect besar 68 dan seterusnya sepertinya besar Bapak Ibu. Dalam 2 hari dia besar nih. Gambar-gambarannya seperti ini. Oke, itu kira-kira LPPF. Sekarang kita masih ada Arto, masih ada 2. Kita akan lebih cepat ya. Alert Arto akan lebih cepat ya Bapak Ibu. Arto alertnya kalau lihat fresh itu masuknya di bulan 5. Tanggal 20 itu fresh. Sekarang bulan 6 dia ada alert, bulan 7 ada alert. Kita cek dengan Speedo Arto.
Netral artinya supply and demand saat ini sama kuat. Kita lihat dengan Star Arto. Netral dia Bapak Ibu ya. Sekarang rotasi bintang. Oke, rotasi bintang Arto kalau di daily dia kelihatan kemarin supply-nya meningkat hingga dia sejajar nih kejatuhannya cukup drastis ya. Sampai kemudian ada alert, ada berbelok ke kanan, power price-nya mulai menguat. Kalau kita lihat candle terakhir ini terjadi deselerasi ya Bapak Ibu, supply-nya masuk menahan penguatannya nampaknya nempel nih bintang Arto relatif terhadap composite. Padahal composite-nya minus untuk daily-nya. Kita lihat W Star Arto. Weekly Arto momentumnya memendek, power price-nya memendek juga, jarak antar bintang memendek. Jadi weekly ini coba menahan kejatuhan lah itu dulu. Weekly-nya. Kita cek dengan VPA monthly Arto. Ini saham-saham digital ini memang banyak kemarin kemakan ya mulai tahun 2020 setelah pandemik. Ini dah struktur wake off-nya. Kan kita belajar struktur wake off, ini adalah fase akumulasi. Mulai terjadi akumulasi 2020, Bapak Ibu, di sini mulai akumulasi low, high, high low, higher high. Di sini mulai the best time for buying-nya di sinilah kalau lihat monthly, lalu dia naik ke atas, marking up. Di sini buying climax, authorization secondary test, di sini ada uptrust-nya. Jadi mulai pertengahan mungkin ya, mulai bulan 5 tahun 2021 itu harusnya sudah terjadi distribusi. Lalu dia di sini marking down tahun 2022 tekan ke bawah terus. Jadi di sini banyak yang nyangkut berarti. Karena distribusinya mulai setahun lebih ini distribusi. Di sini mulai nih selling climax, authorization secondary test semacam ada spring. Lalu melanjutkan monthly akumulasi mudah-mudahan selama dia 1530 tidak jebol. Hanya sayang dia volumenya belum kelihatan di monthly-nya. Itu dia monthly-nya. Jadi struktur wake-up-nya memang sudah ada. Faktanya seperti itu. Cuman kita sudah yang nyangkutnya sudah banyak. Dia melanjutkan ke wake-up seterusnya. Mudah-mudahan dia lanjut atau dia mengetes dimension yang di bawah ini yang saya sampaikan. Kita akan cek dengan weekly-nya. VPA weekly Arto. Oke, ini adalah weekly. Kalau kita baca, ya ini distribusinya di sebelah sini ya, distribusi. Lalu ini high, ini low terhadap high, jebol dia ke bawah. Dia akan memberikan second chance to sell. Dia turun ke bawah terus, dia naik. Ini adalah kelanjutan dari berikutnya. Jadi kalau kita bisa baca wake off di sini justru kita harusnya jual. Dia ke bawah lagi, ini adalah low, ini adalah low terhadap high, ini adalah momentum lower low terhadap high, terus sampai ya, sampai di sini. Nah, di sini di time frame daily dia juga sebenarnya membentuk satu struktur lagi. Oke, itu dulu. Kita lihat weekly-nya high volume enable. Jadi kalau weekly-nya ini mungkin ada katanya zona supply and demand area. Di sebelah sini itu adalah zona supply and demand area. Volumenya memang ada peningkatan tapi dia enable to move up price ya. Volumenya tinggi. Nah, kita cek benar nggak itu zona supply and demand. VBP weekly Arto. Supply-nya masuk kata dia. Ya, betul ya. Bapak Ibu bisa lihat ini adalah saat ini menjadi supply zone. Jadi enak sekali kalau wake off itu strukturnya kalau nggak naik ya mungkin ada supply-nya mudah-mudahan diabsorb dulu, mudah-mudahan dia turun dulu. Oke, bottoming-nya tadi kelihatan, ini ada gap, di atasnya ada supply. Ini adalah supply-nya dia tertahan. Kalau dia berhasil break, kalau mau time frame besar, mainnya tinggi, dia harus break dulu level 4000 ke atas dan volumenya besar. Di sini kalau mau target tinggi, Bapak Ibu, di sini banyak orang nyangkut ini. Ini adalah drop base drop ya. Jadi yang naik ke atas mengambil supply dia tekan ke bawah. Di manakah realistisnya? Kalau menurut saya sih kalau kita main sekarang di harga 2000, ini ada sell mother candle weekly, kita jual di sini aja karena ini ada supply. Jual di sinilah. Kalau dia naik ke atas itu bonus karena di sini banyak yang nyangkut nih. Jadi anggap di sini adalah akumulasi, dia naik ke atas, ini jual dulu sekitar berapa? 7.000, 6.000 sekian, itu adalah target jual 50% di sini atau 30%. Kalau naik lagi di level ini, jual lagi 50% dari yang tersisa. Kalau dia masih naik tinggi, ini adalah supply.
jual di sini. Karena ini banyak yang nyangkut paling tinggi. Ini menjerit nih yang jual, yang beli dulu di 17.000, menjerit nih pasti. Kalau harganya sekarang adalah 2000-an. Oke, kita lihat di daily. Oke, kalau main di daily, tarik kita lebih kelihatan. Ini ada sell mother candle Bapak Ibu. Tapi kita lihat di bawahnya ini adalah supply zone. Ini ada sell mother candle atau ini ya. Jadi kalau mau lebih tinggi, risk reward-nya nggak cukup, bisa ambil yang sell mother candle ini karena dia bertepatan dengan zona supply. Zona supply segini ya Bapak Ibu. Jadi kalau nanti beli, jualnya 3100 ke atas ini kita mulai jual lah. Karena ini kan puncaknya nih 3100 sampai 3200 ini sell. Karena yang nyangkut di sini banyak, faktanya dia zona supply. Jadi kita sudah bentuk low, ini adalah high. Dia sudah bentuk high low, mudah-mudahan dia segera naik membentuk higher high. Sekarang dia turun. Bapak Ibu kalau mau buy on weakness berarti zonanya ini stop loss di bawah swing low ini. Jadi kalau turun besok sampai dia, kita bisa buy, tapi segera exit kalau Arto ini close di bawah zona supply demand ini. Ya, jadi low, nah di bawah ini kita exit. Karena dia kalau jebol, maka dia bisa jadi ke bawah dulu mengambil demand yang di bawah. Gitu ya. Sepertinya gapnya tutup ya. Oke, itu wake off-nya seperti itu. Kita lihat foreign flow, PIF, Arto. Berikut ini adalah foreign flow chart untuk Arto. Bapak Ibu bisa lihat sahamnya terus turun, tapi asingnya ya ada akumulasi sedikit, terus akumulasi. Hari Jumat kemarin, asingnya net sell 3,35 miliar, dalam 60 hari, dalam 5 hari asingnya keluar 6 miliar, maaf. Dalam 20 hari asingnya keluar 91 miliar, dalam 60 hari net buy. Net buy ya, dalam 60 hari asingnya net buy 128 miliar, dalam 1 hari asingnya akumulasi net buy 147,5 miliar. Jadi hanya kemarin saja asingnya keluar sedikit 3,3 miliar ya penutupan hari Jumat. Baik Bapak Ibu, itu untuk Arto. Sekarang kita lihat TINS. Alert TINS. TINS. Oke, jadi kalau kita lihat fresh-nya tanggal 1 Juli TINS mulai rebound lagi. Bulan Juli ya, jadi sudah alert ketiga ini. Kita cek dengan Speedo TINS. Kalau nggak salah dia ledakan volume juga nih. Speedo TINS berada di netral, artinya demand-nya saat ini sama dengan supply. Lihat alertnya tanggal 17 ya, berarti hari Rabu. Hari Rabu lah ya. Tanggal 19 dia netral. Kita lihat dengan Star TINS. Daily TINS, supply-nya masuk kebetulan hari Jumat, dia berbelok ke kiri ya. Oke, daily. Kita lihat weekly-nya, lebih stabil mudah-mudahan. Star TINS. Oke. TIN mau tidak mau dia ternyata berada di zona grid. Artinya sebelum fase kemarin dia sudah akumulasi dulu ya, mungkin bulan 5 atau bulan 4. Dia bulan 6-nya dia turun. Sekarang dia berada di zona grid. Ya kita lihatlah ya Bapak Ibu, karena kalau weekly-nya grid, kalau ternyata dia berbelok lagi di weekly-nya, mungkin siklusnya sudah selesai. Tapi kita lihat dulu price and volume-nya. VPA monthly TINS. Jadi TIN ini semenjak ada aksi dari kejaksaan ya menangkap Crazy Rich, dia mulai bergerak. Oh begini. Berikut ini adalah monthly Bapak Ibu. Ternyata memang saham TIN ini nggak kemana-mana nih pergerakannya. Dari tahun 2014, beli di bawah, jual di atas, beli jauh, keluar ke atas. Pandemik dia membentuk new low, lalu dia naik kencang. Karena dia turunnya dalam, naiknya akan lebih tinggi. Oke, jual di atas, karena dari tes lagi zona demand-nya. Nah, target jual di mana? Kita tarik saja lah segini. Nanti kita lihat demand-nya mungkin di 1400 sampai 1600 bisa jualan ini Bapak Ibu. Di monthly-nya sudah terbentuk pattern-nya. Dia sudah bottoming batu. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low. Mudah-mudahan dia higher high di sekitar 1500-an kita bisa jual ya.
Karena ini nanti ada demand zone-nya, supply. VPA weekly tins, kita lihat time frame lebih kecil untuk membaca wake up-nya. Oke, ini berarti 2022 dia tertekan ya. Turun, masih berjalan di kerugian, laporan kerugian sudah terdeteksi. Ini adalah high, ini adalah low, ini adalah low terhadap high, dia membentuk lower low. Low terhadap high, dia membentuk lower low, terus ke bawah sampai dia selling climax, bottoming di sini ya. Baru tahun 2004, bulan berapa nih ya? Barulah ada ditangkap tuh Crazy Rich ya, sama termasuk suaminya Sandra Dewi atau Dewi Sandra, lupa, maaf. Hai, dia tes dulu. Sekarang fasenya sideways di weekly, mulai awal April. Ini kalau dia break, maka pattern higher high-nya terbentuk. Targetnya bisa di atas nih 2000-an, mudah-mudahan bisa. Kenapa agak confident lihat Bapak Ibu volumenya? Kalau ada volume sesuatu ini dari volume price analysis, pasti ada sesuatu. Tidak mungkin tidak, ya, karena dia turunnya cicil-cicil aja nih. Ini pasti ada sesuatu yang pemain besar atau strong hand yang mengakumulasi, membentuk pattern low, ini high, high low, ini kesempatan kita buy, baru dia mudah-mudahan close 1095 close di atas, maka terbentuk higher high. Itu aja yang ditunggu. Ini untuk weekly, kita lihat daily-nya VPA tins. Kadang-kadang kalau kita bisa baca, justru dia pas dia turun, kita bisa beli itu. Nah, ini daily. Ini ada semacam stop loss hunter-nya. Dia tes dulu bawahnya, baru dia naik. Setelah itu nggak ke bawah lagi. Di sini ada demand, dia retest dulu demand-nya. Yang pasang stop loss, dimakan dulu, baru dia naik. Saat ini yang dia belum berhasil close di atas ya Bapak Ibu, tapi pattern daily-nya sudah terbentuk. Makanya dia sudah ada alert di daily-nya. Ini adalah low ya. Ini adalah high. Dia tes dulu bawah sedikit, high low, maka dia higher high. Stop loss untuk daily-nya di sini. Yang agresif ya. Jadi mudah-mudahan dia turun ini mengambil dulu zona demand. Kita lihat demand-nya pasti kelihatan lah. VBP tin. Weekly dulu. Kalau di weekly ya kelihatannya di sini Bapak Ibu. Ya. Demand zone-nya di bawah, ya target zone-nya di sini. Kita cek dengan VBP tins daily. Stop loss kalau agresif di sini ya Bapak Ibu. High low, mudah-mudahan dia tidak close di bawah. Ini adalah zona buy kita kalau belum punya. Jadi kalau buy kena exit dulu. Jadi kalau dia turun di sini kita nunggu ya Bapak Ibu ya, demand zone-nya ada di sini. Kalau main time frame besarnya berarti tadi weekly-nya kita punya swing low di bawah. Kita lihat PIF aja lah langsung. PIF tins. Oke. Berikutnya ada foreign flow untuk tins. Kalau kita lihat langsung ya Bapak Ibu, dari akhir Juni memang ada asing yang akumulasi besar. Tetapi 2 hari terakhir asingnya keluar nih Bapak Ibu. Kemarin dia keluar 9,15 miliar, dalam 5 hari dia 9 miliar, dalam 20 hari 64,41 miliar, dalam 60 hari 58,35 miliar, dalam 1 hari 47,76 miliar. Jadi asingnya memang akumulasi 5 hari terakhir, 20 hari terakhir, dan sebelum-sebelumnya, tapi 2 hari kita lihat dia net sell ya. Oke, itu saja Bapak Ibu analisa untuk weekly stock analysis. Kita sudah bahas 5 saham. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.